والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى قوله: وقد بلغنا أن الملك الموت عليه السلام يظهر للإنسان عندما يبقى من أجله شيء يسير فيخبره به فيقول له: يا ملك الموت أخرني قليلا لأتوب إلى ربي وأستغفره. فقال له الملك: قد طالما أخرت وأمرت فلم تتب ولم ترجع إلى ربك حتى الآن، قد انقضت مدة وبلغت أجل الذي كتبه الله لك فلا سبيل إلى تأخير. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: فلو كانت الدنيا فحصرها لهذا الإنسان فأمكن أن يسترجى به ساعة الواحدة يزيدها في عمره ويتعذر بها إلى ربه لفعل. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majlis yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat di dalam majlis ini, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut pembahasannya, ini ada satu pertanyaan. Yang jawab ya saya kasih hadiah. Kan kemarin itu ada 3 golongan orang-orang yang panjang daripada angan-angannya. Sebutkan 3 golongan itu secara singkat. Ya, 3 golongan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang bisa monggo. Sopo sih? Ya Mas Dahlan dulu dah coba. Kurang lengkap. Ada lagi yang lain? Ya, monggo coba. Yang pertama, golongan Rasul, Nabi, dan wali-walinya Allah, yang mana di hati mereka tidak ada sama sekali angan-angan dan cita-cita terhadap dunia. Sedangkan yang golongan yang kedua, sahabat Muhammad, adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang beriman, yang ada di hati mereka itu sedikit angan-angan dari dunia, tapi tidak melupakan mereka dari akhirat mereka. Yang ketiga adalah orang-orang yang hina, yang rela, yang mana di hati mereka hanya ada angan-angan terhadap dunia dan kecintaan terhadap dunia, sehingga mereka melupakan akan kehidupan akhirat mereka dan melupakan akan kematian mereka. Ini baru lengkap. Kalau jawab jangan setengah-setengah. Ini tasbih kahru. Umrohnya nanti menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daripada kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan di sini, benar-benar telah sampai kepada kita malaikat maut yang beliau itu selalu melihat kepada orang-orang yang hampir mati. Ya, jadi orang itu kalau sudah mendekati daripada ajalnya itu selalu dipantau sama malaikat maut. Selalu dipantau sama malaikat maut. Sampai-sampai ketika orang itu mendapatkan daripada ajal, dekat daripada ajalnya, dia mengatakan, ya malikal maut, wahai malaikat maut, akhirni qalilan li atuba ila rabbi wastaghfiruh. Akhirkan kepadaku kematian sedikit saja, 1 menit 2 menit, li'atuba, supaya aku ini bisa bertaubat kepada Allah, ila rabbi, kepada Allah, wastaghfiru, dan aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahul malikal, maka malaikat mau mengatakan kepadanya, qad talama akhirta wa umirta, benar-benar aku telah memanjangkan daripada umurmu, mengakhirkan daripada umurmu, falam tabtub
walam tarji ila rabbika hatal an. Akan tetapi apa yang kamu kerjakan? Kamu tidak kembali kepada Allah, kamu tidak bertaubat kepada Allah sampai sekarang. Waqad qadat muddah, maka benar-benar telah habis waktumu. Wa balagta ajal alladzi katabahu Allahu lak, dan telah sampai ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan daripada ajalmu. Fala sabila ila ta'khir, maka tidak ada lagi tempat untuk kita mengakhirkan daripada kematianmu. Wa qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim, sebagian ulama mengatakan seandainya dunia dan seisinya ini, seandainya dunia dan seisinya diberikan kepada orang yang akan mati, maka ada kemungkinan dia akan menjual daripada dunia dan seisinya ini untuk apa? Untuk membeli 1 jam daripada waktunya, agar waktunya diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia dan seisinya ini diberikan kepada orang yang hampir mati ini, maka dia akan menjual daripada dunia itu, dan dia akan membeli daripada waktu yang sebentar. Untuk apa? Agar dirinya mendapatkan tambahan daripada umur, dan dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu sia-sia, hal itu tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu, sebelum dekat daripada kematian, hendaknya kita cepat untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa anal ghafla 'anil akhirah wa 'arada anha bi kulliyah iqbalan 'ala dunya istighalan bihi qad yakunu sababuhu tulal amal. Orang yang ghaflah daripada akhirat dan berpaling daripada akhirat dalam semua hal, dan dia menghadap kepada dunia dan sibuk kepada dunia, maka sesungguhnya itu adalah sebab daripada panjangnya angan-angan. Orang kalau sudah lupa sama dunia, orang kalau sudah lupa sama akhirat, berpaling daripada akhirat, kemudian selalu mengejar daripada dunia, ini salah satu sebab bahwa orang itu selalu panjang daripada angan-angan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin-kemarin. Wa qad yakunu sababuhu syakkan fil akhirah wa taraddudan fi kauni haqqan wal iyadu billah min dzalik fa innahu minal kufri billah wa rasuli. Dan ada juga orang-orang yang syak, ragu sama akhirat. Ada tak akhirat ini? Kehidupan akhirat ini ada tak? Kehidupan akhirat ini nyata tak? Dan ini naudzubillahi min dzalik termasuk salah satu daripada ciri-ciri orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah ragu sama dunia, bahkan sampai tidak percaya sama akhirat, tidak percaya sama akhirat, bahwa kematian itu nyata, bahwa azab kubur itu nyata, azab akhirat itu nyata, persidangan Allah itu nyata, tapi dia ragu, bahkan sampai dia ini menolak daripada kepercayaan itu, maka benar-benar orang tersebut telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatul mumayyiz lil ghafil, Abdullah Al-Haddad menyebutkan tanda-tanda. Jadi kita pengen tahu kita ini orangnya bagaimana, kita lihat tanda-tanda ini. Ini adalah alamat bagi orang yang ghafil daripada akhirat. Dan ghaflahnya ini karena sebab tulal amal. Apa tanda-tandanya? Ciri-ciri daripada orang ghafil daripada akhirat karena sebab tulal amal. Kata Abdullah Haddad, ketika dia sakit atau tertimpa daripada sesuatu, maka langsung dia ingat mati. Orang kalau sudah sakit, kemudian langsung ingat mati. Wa yaktsuru dzikrul akhirah, kemudian memperbanyak ingat akhirat. Memperbanyak ingat akhirat. Kemudian rugi, dia merasa rugi atas meninggalkan daripada amal-amal soleh. Wa tamanna an yu'afa liya'mal sholihah. Kemudian dia bertekad, kalau saya sembuh saya akan berbuat amal soleh. Ini kayak ciri-cirinya kita semua ini ya. Ini ciri-cirinya kita ini. Kalau sudah sakit, yang diingat mati, yang diingat akhirat. Kemudian
menyesal, ya Allah, saya sudah meninggalkan amalan-amalan soleh. Saya tekad, ya Allah, kalau saya sembuh, ya, kalau saya sembuh, saya akan mengerjakan amal akhirat. Saya akan mengerjakan amal soleh. Waras lali wis. Wis waras lali. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada orang yang lupa kepada akhirat karena sebab tulal amal, karena sebab angan-angan. Yo kini kabeh wis. Ya, kita semua ini sudah. Lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena panjangnya angan-angan kita. Dan ciri-ciri tanda-tanda daripada orang yang lupa karena keraguan, ya, orang-orang yang lupa karena keraguan kepada akhirat, la yadhuru alaihi indal marad, tidak ada ciri-cirinya, tidak kelihatan daripada ciri-cirinya. Akan tetapi yang nampak daripada diri orang tersebut apa? Dia akan menyesali daripada perpisahan dia dengan dunia. Pas sakit yang diingat cuma dunia. Ya Allah, kerjaanku ya apa? Ya Allah, bisnisku ya apa? Ya Allah, bagaimana dengan aset-asetku? Ya Allah, kalau saya mati bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan warisanku? Bagaimana dengan harta-hartaku? Ini kalau ciri-ciri orang yang mati, ciri-ciri orang yang lupa kepada akhirat karena sebab syak, karena sebab keraguan kepada akhirat. Ketika sakit pun yang diingat hanya dunia. Ketika sakit pun yang diingat hanya dunia. Abdullah Haddad menyebutkan, padahal beliau hidup lama daripada kita, tapi ciri-ciri ini sudah disebutkan dan nyata di zaman sekarang. Ya, dan nyata ada di zaman sekarang. Fa'tabir, maka renungkanlah. Renungkanlah daripada nasihat-nasihat daripada yang telah kita baca kemarin. Sifat-sifat yang pertama, golongan yang pertama, kedua, ketiga. Renungkanlah, kita ini termasuk dari mana? Golongan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga? Kita ini termasuk daripada orang-orang yang lupa kepada akhirat. Apa kita ini termasuk daripada orang-orang yang tidak lupa sama akhirat, tidak lupa sama dunia? Apa kita ini termasuk orang-orang yang tidak pernah ingat sama dunia, selalu akhirat? Kita lihat, kalau kita termasuk daripada orang-orang yang pertama, ya, daripada para nabi dan rasul, kita menjadi orang mulia. Kita menjadi orang yang golongan yang kedua. Kita tidak lupa sama akhirat, kita juga tidak lupa sama dunia. Kita akan menjadi orang yang terhormat. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menjadi golongan orang yang ketiga, maka benar-benar kita menjadi orang-orang yang tercela dan menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keluarga-keluarga kita Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah berikan karunia kepada mereka, Allah berikan rahmat kepada mereka, sehingga kita semua bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu dekat dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita tidak lupa dengan dunia, dan juga kita tidak lupa dengan kewajiban kita kepada keluarga. Kita ingat kepada akhirat, tapi kita juga ingat kepada keluarga. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan karena Allah, semua apa yang kita lakukan karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia dibalas dengan perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang kita kumpulkan mudah-mudahan menjadi rezeki yang manfaat, yang barokah, menjadi rezeki yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi rezeki yang bisa menaikkan daripada derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan nadrah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita diselesaikan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan semua keluarga kita yang sakit maupun yang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, dan mudah-mudahan semua keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah pertemukan mereka dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, Allah berikan kepada mereka rahmatnya Allah, Allah berikan kepada mereka karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.